Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiesel Santoso akan mengampu mata kuliah bisnis digital 2 SKS. Saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman. Jadi selama mengikuti mata kuliah ini, apa yang harus teman-teman lakukan. Diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah menguasai konsep dan pengetahuan kewirausahaan dan marketing. Yang kedua adalah mampu menangkap peluang usaha di bidang teknologi informasi. Kemudian yang ketiga adalah memiliki pengetahuan strategi marketing. Selanjutnya, diharapkan juga teman-teman nanti memiliki keterampilan khusus. Yang pertama adalah mampu merancang dan mengembangkan software berbasis web, desktop, dan mobile. Kemudian mampu menganalisis kebutuhan pasar untuk strategi marketing atau dinamakan riset keywords. Yang ketiga adalah mampu mengembangkan potensi meraih keuntungan finansial dari kegiatan pengembangan teknologi. Nah, untuk yang poin pertama ini tidak wajib dilakukan oleh teman-teman. Jadi, kalau ada teman-teman yang misalkan nanti mau memulai usaha untuk merancang dan mengembangkan software berbasis web, desktop, dan mobile, gampangannya kalau teman-teman ingin berjualan software, itu tidak masalah. Atau ketika teman-teman nanti mempunyai produk, kemudian teman-teman ingin membuat web sendiri atau membuat aplikasi berbasis mobile sendiri untuk menjual produk teman-teman, itu juga tidak masalah sebenarnya. Tetapi jika teman-teman nanti ingin menggunakan marketplace yang sudah ada, ketika teman-teman nanti ingin menggunakan marketplace yang sudah ada, itu juga tidak menjadi masalah. Jadi ketika teman-teman nanti punya produk kemudian dijual di marketplace atau di sosial media yang sudah ada, itu juga tidak masalah. Atau teman-teman nanti mempunyai produk kemudian mau dijual di toko bikinan teman-teman sendiri, itu lebih baik, tidak masalah. Itu. Jadi untuk poin yang pertama ini tidak wajib dilakukan oleh teman-teman. Yang wajib dilakukan teman-teman nanti adalah menganalisis kebutuhan pasar untuk strategi marketing, ini wajib. Yang kedua adalah menggunakan teknologi informasi untuk memperoleh keuntungan finansial. Itu. Selanjutnya, untuk memulai ide bisnis ini, jadi agar teman-teman nanti bisa mengikuti kuliah ini, pertama teman-teman itu harus memiliki ide bisnis dulu. Itu. Yang kedua, dari ide itu jenengan harus punya produk yang akan dijual, produk atau jasa yang akan dijual. Produk bisa saja misalkan teman-teman mau menjual buku, kosmetik, mau menjual jilbab, tidak masalah. Atau jasa misalkan teman-teman tadi misalkan ingin membuatkan website, membuatkan logo, membuatkan desain, kemudian dijual, tidak masalah itu. Nah, untuk produk, teman-teman bisa produk sendiri juga boleh. Artinya teman-teman produksi sendiri, kemudian dijual sendiri boleh. Kemudian ada teman-teman jenengan yang sudah punya produk, laku gitu, mau joinan sama teman juga boleh. Itu. Atau mau jadi reseller juga boleh. Atau misalkan kalau nggak punya produk, kemudian mau jadi dropshipper saja, itu juga tidak masalah. Itu. Yang penting jenengan nanti ada produk yang akan dijual itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mempunyai ide bisnis, kemudian punya produk yang akan dijual, selanjutnya adalah melakukan riset pasar. Itu. Jadi yang pertama adalah nanti saya ajarkan analisis SWOT. Itu untuk melakukan riset pasar. SWOT itu terdiri dari strength, kemudian atau keunggulan dari produk jenengan, weakness atau kelemahan dari produk jenengan itu apa, kemudian opportunity, kemudian kesempatan dari luar,
yang bisa membantu produk jenengan itu laku itu apa gitu. Kemudian threat atau ancaman dari luar yang bisa membuat produk jenengan itu tidak laku gitu. Nanti kita analisis pakai analisis SWOT. Selanjutnya setelah dapat analisisnya, jadi jenengan tahu kelemahan produk jenengan itu apa, kelebihan produk jenengan itu apa, kemudian peluang yang bisa digunakan itu apa, kemudian pesaing dari jenengan itu apa. Jenengan nanti yang kedua bisa menentukan target atau segmentasi produknya itu mau dijual ke siapa itu. Jadi nanti teman-teman melakukan riset pasar untuk menentukan produknya ini mau dijual dengan cara bagaimana dan untuk siapa. Nah, selanjutnya yang ketiga ini, setelah melakukan riset pasar tadi, kemudian menentukan target, kita tentukan strategi pemasarannya mau gimana itu. Karena ini bisnis digital, jadi semua pemasarannya harus menggunakan media digital atau menggunakan media online. Media online itu bisa dua, marketplace atau sosial media. Tuh. Jadi nanti, atau kalau tadi yang pertama yang tidak wajib, jenengan punya mau website sendiri juga tidak masalah itu. Jadi nanti teman-teman minimal punya satu akun marketplace, bisa di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Dan minimal punya satu akun sosial media untuk jualan. Itu bisa Facebook, bisa IG, bisa Twitter. Itu. Jadi nanti silahkan teman-teman menentukan sendiri strategi pemasarannya bagaimana setelah melakukan riset pasar. Nah, teman-teman nanti bisa mulai jualan. Kemudian setelah itu ada feedback dari konsumen. Jadi bisnis digital ini nanti harus bisa terukur. Terukur itu artinya harus bisa kita mengetahui keberhasilannya. Keberhasilannya dari mana? Dari feedback dari konsumen. Ini. Nah, nanti jenengan analisis bagaimana sih feedback dari konsumen ini, positif atau negatif. Nah, setelah itu nanti jika teman-teman ingin merubah rencana strategi pemasaran, itu nanti tidak apa-apa, boleh gitu. Setelah mengetahui feedback dari konsumen. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi hasil, terutama keuntungannya. Jadi keuntungannya nanti dengan teman-teman itu menjual melalui marketplace, sosial media, itu bagaimana teman-teman nanti analisis, tuangkan itu. Apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman diharapkan untuk membuat proposal ide bisnis gitu. Nah, proposal ide bisnis ini nanti deadline-nya minggu keempat. Isi dari proposal ini adalah yang pertama adalah ide bisnisnya apa, kemudian teman-teman mau jualan apa, kemudian keunggulan produknya apa, kemudian tokonya itu di mana, dan lain sebagainya. Selanjutnya isinya adalah hasil analisis SWOT-nya gimana, analisis riset pasarnya bagaimana. Yang terakhir adalah menentukan atau merencanakan strategi pemasarannya, marketplace gimana, sosial media bagaimana itu. Untuk proposal ide bisnis akan saya jelaskan di video selanjutnya. Selanjutnya untuk UTS dan UAS-nya, teman-teman akan membuat laporan evaluasi ide bisnisnya. Isi proposalnya ide bisnis sama seperti di proposal. Ini harusnya isi laporan. Jadi ini isi laporan evaluasi. Nah, ini jadi isi laporan evaluasinya ide bisnis awalnya tadi bagaimana, kemudian bagaimana hasil riset pasar yang sudah dilakukan. Jadi hasil dari riset pasarnya itu bagaimana, kemudian bagaimana hasil strategi pemasaran yang sudah dilakukan. Setelah melakukan strategi pemasaran,
kan ada hasilnya ini. Tuh lah, itu jenengan tuangkan di sini. Jadi hasil strategi pemasarannya gimana? Kemudian bagaimana feedback dari konsumen? Selanjutnya adalah keuntungan yang telah dihasilkan itu dianalisis seberapa gitu. Nah, itu nanti laporan evaluasinya ada 2, ketika UTS dan ketika UAS. Nah, untuk penilaian, teman-teman punya ide bisnis, memiliki produk atau jasa yang akan dijual, itu saya beri nilai C. Nah, gimana untuk nilai B? Teman-teman melakukan riset pasar, melakukan analisis SWOT, kemudian menentukan rencana strategi pemasaran, baik melalui marketplace maupun sosial media, membuat proposalnya, kemudian dikirimkan ke saya, itu sudah memiliki nilai B. Gitu. Jadi kalau gampangannya nilai B itu kalau tokonya sudah jalan itu. Jadi jenengan sudah beriklan, sudah jalan, itu jenengan dapat nilai B. Walaupun barangnya nggak laku, jenengan sudah dapat nilai B. Jadi yang penting ngiklan, punya produk, ngiklan, itu dapat nilai B. Itu. Lah, kalau laku, ada feedback dari konsumen, kemudian melakukan evaluasi, terutama keuntungan, itu jenengan dapat nilai A. Ini. Jadi kita buat mudah saja untuk penilaiannya. Punya ide bisnis gitu, kemudian punya produknya, itu dapat C. Kemudian teman-teman melakukan riset pasar, kemudian diiklankan atau dijual walaupun nggak laku, itu teman-teman masih dapat nilai B. Kemudian teman-teman ada yang laku, mendapatkan feedback dari konsumen, kemudian melakukan evaluasi, itu teman-teman dapat nilai A. Nah, demikian untuk pengantar bisnis digital. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.